Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kita, izinkan kami memperkenalkan. Perkenalkan, saya Leovan Latifah. Halo, saya Aini Hidayati. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai artificial intelligence. Oke, jadi aku bakal mulai dari introduction to artificial intelligence. Jadi apa sih artificial intelligence itu atau apa sih AI itu? Jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin bisa berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Dan tanpa kita sadari, AI sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa AI penting untuk dipelajari? Yang pertama, AI membantu kita memahami cara berpikir manusia. Jadi dengan AI kita bisa memahami tentang cara berpikir manusia seperti apa, tentang pembelajaran, ya, tentang pemahaman dari manusia itu sendiri. Terus yang kedua itu AI menghasilkan sistem yang sangat berguna. Contohnya dengan pengenalan wajah, yang mengenal sidik jari dan lain-lainnya. Terus yang ketiga juga ini ada AI memiliki dampak besar terhadap masa depan peradaban, ya. AI kan banyak membantu manusia untuk di saat ini dengan misal kayak contohnya seperti mahasiswa yang kesulitan dalam pembelajaran gitu, itu biasanya bisa dibantu dengan AI seperti itu. Next. Nah, ini ada pendekatan AI atau artificial intelligence. Oke, kita itu bisa mendefinisikan AI yaitu dengan cara terdapat beberapa pendekatan utamanya. Salah satu pendekatan terkenal itu yaitu tes Turing. Nah, tes Turing ini diperkenalkan oleh ilmuwan yaitu Alan Turing. Nah, jadi tes Turing ini itu berguna untuk mengukur seberapa pintar AI tersebut. Nah, caranya itu dengan cara manusia itu bisa membedakan enggak AI atau bukan selama 5 menit. Next. Oke, ada rasionalitas dalam AI. Nah, konsep penting dalam AI adalah rasionalitas. Nah, AI berpikir berdasarkan aturan logika. Semua keputusan yang dibuat AI itu secara sistematis dan terstruktur. Nah, AI itu tidak harus berpikir sempurna. Nah, yang terpenting tindakannya itu menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi fokusnya itu bukan bagaimana cara berpikirnya, tapi bagaimana seberapa efektif dari hasil AI tersebut. Kita masuk ke sejarah singkat dari AI. Sejarah artificial intelligence tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil perkembangan yang panjang. Jadi AI itu melalui proses yang sangat panjang. Di sini kita akan menjelaskan ada tiga sejarah ya yang kita ambil. Yang pertama ini ada akar pemikiran awal sebelum komputer. Di akar pemikiran awal, sejak ribuan tahun yang lalu para filsuf sudah membahas bagaimana manusia berpikir dan bernalar. Yang pertama contohnya dari Aristoteles, yaitu dia memperkenalkan logika sebagai dasar penalaran yang benar. Yang kedua itu ada dari Descartes, yaitu dia itu membahas hubungan antara pikiran dan tubuh serta gagasan bahwa pikiran bisa dipahami secara sistematis. Ide-ide ini menjadi fondasi konseptual bagi AI meskipun belum ada teknologi untuk mewujudkannya. Jadi pada pemikiran awal ya, sebelum ada yang komputer, ada pendapat dari Aristoteles dan Descartes yang membahas dasar dari AI itu sendiri, bagaimana cara berpikir dengan logika dan dengan gagasan bahwa pikiran bisa dipahami secara sistematis seperti itu. Oke. Yang kedua ada era komputer. Nah, kelahirannya itu di tahun 1940 sampai 1955. Nah, perkembangan AI dimulai setelah komputer
mampu memproses simbol dan mengikuti aturan yang logis. Yang kedua itu pada tahun 1956 istilah artificial intelligence resmi diperkenalkan pada saat konferensi Dartmouth yang menandai lahirnya AI sebagai ilmu. Nah, sejak saat itu AI dimulai dipelajari secara formal, secara akademik. Oke. Terus yang ketiga ada optimisme awal. Terjadi di tahun 1956 sampai 1970-an. Di pada periode ini, para peneliti sangat optimis, banyak yang percaya mesin akan segera menyamai kecerdasan manusia. Program AI mulai mampu untuk kayak contohnya di game bermain catur, terus ada juga yang membuktikan teorema matematika, terus ada juga sistem yang menyelesaikan masalah logika sederhana. Namun sistem AI masih bekerja baik hanya pada masalah yang sempit dan sederhana. Jadi AI pada di periode ini, di periode optimisme awal itu belum terlalu luas jangkauannya seperti itu. Next. Di sini ada modern AI atau AI modern. AI modern berkembang dengan pendekatan yang lebih realistis. Contohnya seperti ada machine learning, terus ada jaringan rasional, dan ada juga pengolahan data dan probabilitas. AI tidak lagi berusaha meniru manusia sepenuhnya, tetapi fokus pada pengambilan keputusan terbaik dalam kondisi tertentu. Ada ruang lingkup modern AI. Nah, AI modern mencakup banyak subbidang, antara lain yaitu machine learning, natural language processing, computer vision, expert system, dan robotics. Nah, bidang ini terus berkembang dan membuka peluang riset. Nah, inovasi dan karir di berbagai sektor. Nah, jadi dari perkembangan AI ini sangat masif ya. Di sini ada juga resiko dan tantangannya. Jadi AI pun ada resiko dan tantangannya juga ya. AI memiliki risiko seperti bias data, pelanggaran privasi, dan penggunaan AI untuk kayak senjata gitu ya. Ada juga karena itu AI tidak hanya soal teknologi tapi juga soal etika. Tantangannya juga ada. Tantangannya itu kayak bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan AI itu sendiri. Jadi tantangan bagi kita tuh bagaimana kita menyikapi AI tersebut. Bagaimana cara kita agar kita bisa menggunakan AI dengan baik